Jadi, kejujuran, informasi yang utuh dan benar itu adalah prasyarat dasar demokrasi bisa bekerja secara maksimal. Jadi dasarnya itu begini, kalau pemilih punya informasi yang utuh tentang seorang kandidat, tidak hanya melihat bungkusnya, tidak hanya terpesona pada kata-kata, pada kesantunan, tapi informasi yang sejujur-jujurnya, sejelas-jelasnya, selengkap-lengkapnya tentang apa yang pernah dilakukan dan dikerjakan oleh seorang kandidat. Di sanalah maka demokrasi akan bisa bekerja. Oke, boleh titik Karena dulu. itu, publik itu harus tahu dulu beberapa hal yang harus diketahui oleh publik terkait dengan kualitas seorang kandidat. Yang pertama, apakah dia pernah menggunakan cara-cara tidak terpuji ketika menang dalam sebuah kontestasi politik. Yang kedua, apakah dia pernah memecah belah rakyat dengan politisasi agama atau minimal membiarkan orang-orang di sekitarnya menggunakan politisasi agama untuk memenangkan dirinya tanpa pernah berusaha mencegah secara tegas. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kualitas seorang pemimpin ditentukan apakah dia bisa bekerja. Apa prestasi dia ketika menjabat, ketika menjadi seorang pejabat publik. Simple, bahwa Pak Anies itu janjinya banyak dan janjinya itu menarik. Janji manis lah. Hanya saja janji dengan realita jauh. Itu pertama. Kedua, saya ingat sekali Pak Ahok dulu bilang, TGOPP nggak ada kita itu petatang petenteng menggantikan peran PNS. Saya ingat sekali. Itu pesan eksplisit dari Pak Ahok kepada kami yang kerja. Jadi kami itu dulu mungkin sekitar 10-20 orang saja. Gaya duduk Anies Baswedan dianggap tak sopan saat bertemu Ganjar Pranowo. Helmi Felis beri jawaban menohok. Itu yang akan dijadikan headline dan mereka yang ingin menjatuhkan Anies udah lengkap headline-nya. Udah pasti ada pemberat yang disogok, udah pasti ada TV yang bakal penuh dengan talk show untuk menjelekkan Anies. Udah, itu aja. Tapi Anies juga udah tahu itu akan terjadi. Dan bahkan seluruh Indonesia udah menduga pasti Anies akan dikerjai dengan cara yang tidak jujur semacam ini. Ramai di media sosial soal posisi duduk Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat bertemu dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Dalam foto, Anies Baswedan nampak duduk dengan cara menyilangkan kaki, sementara Ganjar Pranowo duduk dengan menempatkan posisi kaki terbuka. Foto yang diunggah oleh pengguna Twitter @rosadi1m itu dianggap tidak sesuai dengan adab kesopanan masyarakat Jawa. Jabatan sama tinggi, berdiri juga sama tinggi, duduk sama rendah. Etika adab kesopanan yang membedakan. Wong Jawa anjen terkenal kesantunannya, tulisnya. Atas unggahan tersebut, warganet ramai-ramai memberikan komentar negatif terhadap perilaku Anies Baswedan. Menanggapi hal itu, pegiat media sosial Helmi Felis memberikan respon yang menohok atas penilaian miring sejumlah pihak soal posisi duduk Anies Baswedan. Helmi Felis menilai banyak orang salah kaprah menilai gestur duduk Anies Baswedan di samping Ganjar Pranowo. Padahal kata Helmi Felis, posisi duduk Anies Baswedan bukan berarti dirinya berakhlak buruk dan cacat. Hal ini diungkapkan Helmi melalui cuitan media sosial Twitternya. Dalam cuitan, Helmi justru mengungkapkan dirinya tidak setuju jika akhlak atau etika kesopanan dinilai hanya dari gestur dan penampilan. Santun, adab, atau akhlak gak bisa dilihat atau dinilai dari gestur orang, bukan juga dari tutur basa-basinya, ujar Helmi melalui akun @helmifelis Sabtu 14 Mei 2022. Kalau cara duduk menjadi ukuran akhlak, niscaya kita tidak akan percaya orang yang duduk santun itu penyuka film porno. Kalian soal gitu gak paham, bodoh sekali imbunya. Lebih lanjut, Helmi juga kemudian mengunggah foto Wali Kota Solo Gibran Rakabuming saat bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Terlihat dalam foto, Gibran nampak menempatkan kedua tangan di atas pahanya. No caption needed, ujar Helmi.